Inilah aksi 3 pemuda yang melakukan balap liar di Jalan Beton Desa Penopo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang sempat menjadi tontonan di media massa. Balapan tidak resmi yang dilakukan di jalur penghubung antar kecamatan sepanjang 3 km ini menurut warga sudah sering terjadi saat sore menjelang berbuka puasa. Seringnya aksi ini dilakukan bahkan membuat warga setempat resah karena setiap sore ada saja puluhan remaja dengan berbagai macam sepeda motor yang mondar-mandir, tancap gas saling adu kecepatan. Jam 3 itu baru awal kumpul-kumpul gitu, belum balap-balapan gitu, belum. Nanti kalau sudah kumpul nanti balapan weng. Yes. Itu Ibu sebagai warga sini gimana, Bu? Resah atau gimana? Lualah, ya iyalah. Nanti kalau orang lewat itu kalau ketabrak gimana? Ada beberapa pemuda yang melaksanakan balap liar lah, semacam balap liar. Dari video yang beredar, kita sudah melakukan pengecekan di lokasi yang. Akibat kejadian ini, sang pembalap yang merangkap menjadi Aquaman tersebut baik-baik saja dan rencananya akan dimintai keterangan oleh polisi. Petugas juga akan melakukan patroli saat menjelang sahur dan berbuka. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur. Selamat pagi, Polri kini menyelidiki sejumlah provokator dan juga pelaku kericuhan di tengah aksi unjuk rasa menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Iya, Reza, dalam aksi massa kemarin 6 orang polisi yang menyelamatkan pegiat sosial Ade Armando juga mengalami luka-luka. Informasinya akan kita ulas nanti bersama saya Lianita Ruhyat. Dan saya Reza Helmi, inilah Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya. Unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa di Jakarta menyisakan cerita duka. Tidak hanya dari aktivis, mahasiswa maupun aparat, tapi juga dari warga biasa. Betul sekali, Lia. Ini ada seorang ibu yang menangis histeris mencari anaknya yang diamankan polisi saat hendak mengikuti demo di titik penyekatan masa aksi Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, ada pula nih seorang pengendara ojek online yang terluka akibat terkena lemparan batu saat pembubaran massa aksi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dengan hati gundah gulana, Sri Hartarti Senin sore mendatangi posko penyekatan massa pengunjuk rasa di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wanita 50 tahun ini mendatangi posko setelah mendapat info putra kesayangannya yang masih SMA ditangkap polisi saat akan mengikuti unjuk rasa di DPR MPR. Lagi tidur, anak saya dibangunin, katanya dibawa ke sini, dibawa sama temennya. Makanya saya bingung kemana ini anak saya. Oh, katanya ditangkap? Iya. Anak saya mana? Kepanikannya semakin menjadi dan berubah menjadi tangis histeris saat Sri tak berhasil menemukan putranya. Dengan masih bersimbah air mata dan hati penuh kekhawatiran, Sri akhirnya menumpang ojek online menuju Mapolres Jakarta Utara untuk mencari anaknya sesuai arahan polisi di lokasi. Sebelumnya petugas gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah Kota Jakarta Utara menangkap 11 pelajar yang hendak mengikuti unjuk rasa di DPR MPR Jakarta. Darmawan, seorang pengendara ojek online, harus mendapat pertolongan pertama oleh petugas Palang Merah Indonesia di Jalan Raya Selipi, Palmerah, Jakarta Barat pada Senin. Korban mengalami luka di bagian lengan akibat terkena lemparan batu saat pembubaran unjuk rasa. Habis nganter paket, terus langsung kayak ditimpuk gitu, saya nggak tahu deh, pikir batu gitu, kok berat tangan saya tahu-tahu. Ini bukan begini, berdarah. Itu terjadi pas lagi ricu tadi, Pak? Iya, barusan. Peristiwa itu terjadi saat ia tengah melintas di lokasi usai mengantar barang ke kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Saat ini korban telah ditangani oleh petugas Palang Merah Indonesia.
Tim Liputan, CNN Indonesia. Sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden tersengat listrik saat mencoba menerobos pagar halaman depan kantor Bupati Lebak, Banten. Satu di antaranya bahkan hilang kesadaran. Ya, sementara di Tangerang, puluhan remaja diamankan polisi lantaran diduga hendak mengikuti unjuk rasa mahasiswa di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Sebanyak 86 anak di bawah umur terdiri dari pelajar dan non-pelajar di Kota Tangerang, Banten, Senin sore ditangkap aparat kepolisian Polres Metro Tangerang Kota saat hendak berangkat ke Gedung Senayan, Jakarta mengikuti aksi unjuk rasa. Para pelajar itu diamankan di 8 titik penyekatan yang tersedia, 4 diantaranya jalur kereta api. Umumnya para pelajar mengetahui adanya informasi dari pesan berantai yang diterima melalui aplikasi WhatsApp dan akun sosial media lain. Namun mereka tidak mengetahui pasti tujuan dari aksi unjuk rasa yang hendak diikuti. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Komarudin mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mendalami ajakan untuk ikut demonstrasi dan menyebarkannya melalui pesan berantai. Polisi juga mencurigai adanya indikasi para pelajar yang hendak terlibat ini merupakan massa bayaran. Kita melakukan penyisiran, kita melakukan penyekatan di 8 titik penyekatan di Kota Tangerang, diantaranya 4 stasiun kereta api dan 4 akses jalan yang menuju Jakarta. Isi di HP-nya memang ada ajakan. Ini yang sedang kami telusuri, siapa yang menggerakkan mereka, siapa yang mengajak mereka. Sebagai efek jerah, puluhan anak-anak ini pun didata dan diminta untuk melakukan cap jari guna mempersulit jika adanya kebutuhan pembuatan surat keterangan baik. Masa unjuk rasa yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden tiba-tiba saja kesetrum saat bersama-sama mencoba memaksa masuk mendorong pintu pagar halaman depan pemerintahan Kabupaten Lebak pada Senin. Unjuk rasa di tengah guyuran hujan deras itu membuat sejumlah pengunjuk rasa panik. Bahkan satu dari mereka hilang kesadaran setelah memegang pagar itu. Korban yang kesetrum langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Itu dia itu kedorong sama yang di belakang, jadi ketika si gerbangnya nyetrum, dia itu nempel si badannya ini, makanya dia langsung kolap lah, langsung ke belakang, terus langsung pingsan di situ. Nah sekarang juga kondisinya masih belum normal sih, sadar, cuma di sekujur badannya gitu belum bisa gerak. Diketahui penyebab pagar di halaman pemerintah Kabupaten Lebak itu beraliran listrik. Petugas kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kondisi tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia. Bentrokan di gedung DPR RI meluas hingga ke Jalan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain menimbulkan kemacetan akibat sejumlah jalan ditutup, usaha waralaba pun memilih untuk tutup sementara. Iya, Lia, sementara itu ini imbas dari adanya demo yang berakhir dengan kericuhan, suasana jalan di tol dalam kota terlihat lengang setelah petugas kepolisian menutup akses jalan yang menuju kawasan aksi demo. Hal ini mengakibatkan terjadinya kepadatan di ruas tol Gatot Subroto. Bisa Ibu, mohon maaf, soalnya juga banyak yang orang tadi di sini putar-putar balik. Ada kendaraan banget. Wanita pengendara motor ini mencoba membujuk polisi untuk mengizinkannya melintas ke Jalan Selipi Tanah Abang, Jakarta Pusat yang ditutup akibat adanya bentrokan massa demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada Senin sore. Namun usahanya sia-sia, ia tetap diminta putar balik oleh polisi. Ya, di lokasi ini ribuan kendaraan yang akan menuju Jalan Pejompongan terjebak macet panjang. Lalu lintas ditutup dan dialihkan lantaran terjadinya bentrokan antara massa dan aparat kepolisian yang menjaga jalannya aksi. Tak hanya itu, akibat bentrokan yang meluas hingga ke Jalan Pejompongan, sejumlah toko waralaba juga memilih untuk tutup sementara demi keamanan. Hingga Senin malam, antrean kendaraan masih mengular di sejumlah jalan dari arah Gatot Subroto menuju Pejompongan dan sebaliknya. Para pengendara pun protes dan mengeluh lantaran lamanya waktu perjalanan. Mereka berharap unjuk rasa tidak merugikan masyarakat lainnya, terutama bagi para pengguna jalan. Sudirman, berapa lama tadi kena macet? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kecewa gak sih Bang? Kecewa.
Imbas dari adanya demo yang berakhir kericuhan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, suasana jalan tol dalam kota terlihat lengang setelah petugas kepolisian menutup akses jalan tol dalam kota yang menuju kawasan Selipi, Jakarta Barat. Sejumlah mobil yang terlanjur di dalam tol terpaksa putar balik dan keluar di pintu tol Semanggi. Penutupan ruas tol ini juga berimbas kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto. Penutupan tol dalam kota di kawasan depan markas Polda Metro Jaya dilakukan sejak Senin sore, imbas dari terjadinya bentrokan massa dengan pihak polisian. Tim Liputan CNN Indonesia.